Gini loh, kita tadinya mau membongkar kejahatan. Benar. Tiba-tiba sama yang dianggap penjahat ini diiming-iming. Udah jangan bongkar deh. Gimana? Ayo, gitu. Ya, tadinya dia mau jadi orang yang ibaratnya pengen ngebongkar, tiba-tiba tergiur. Ya kan namanya iman manusia kan? Iya. Ya nggak? Tiba-tiba mendengar kalimat M, siapa sih yang nggak mau? Akhirnya mungkin tergoda. Nah, akhirnya tergoda itu membawa maut. Iya. Gitu. Tapi udah sekarang udah terjadi. M-nya jadi. Menurut gua sih, kalau memang produknya ini nggak bermasalah, terus untuk apa dia ngasih duit gitu kan, uang tutup mulut? Toh ya silakan lah dia mau review seperti apa. Pasti si pelapor ini berkeyakinan bahwa produk yang dia hasilkan itu ya berarti produknya bagus gitu kan? Ya. Nah terus yang kedua, kalau dia sudah membuat laporan, ada niat untuk membuat laporan polisi, terus kenapa dari dulu uangnya dikasih gitu? Iya. Kalau Karena dari awal. Iya, nggak dari awal. Semangat untuk melakukan pemberantasan perbuatan terkait dengan pelaku mafia jaringan sponsor menyetor. Kami juga tentunya akan bersama-sama melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang berdampak pada keselamatan jiwa masyarakat. Masih banyak brand-brand orang yang jahat menjual skincare krim yang seolah Bepom tapi ternyata bermerkur. Itu jahat banget karena orang nyangkanya itu krim aman, karena nggak semua orang udah teredukasi gitu. Sejak kemarin saya menyampaikan, memposting ya terkait dengan kegaduhan skincare ini, saya sudah mendapatkan beberapa orang yang merasa dirugikan. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan satu orang ibu-ibu yang memang dia membeli secara online, ya, membeli produknya yang mungkin saat ini lagi rame, lagi viral, membeli produk tersebut, lalu dia menggunakan dan dia akhirnya wajahnya jadi merah-merah, jadi jerawatan seperti itu. Nah, saya tanya, Bu, Ibu punya bukti bahwa Ibu beli di online? Ada, saya transfer uangnya ke atas nama PT Skincare tersebut, ya, perusahaan skincare tersebut. Terus saya tanya, selain bukti Ibu membeli produk itu, ya, ada nggak rekam medis bahwa ketika menggunakan produk tersebut sampai mesti harus ke dokter karena untuk memulihkan kondisi akibat dari menggunakan produk tersebut? Ada. Jadi ada rekam medisnya bahwa si ibu yang kemarin saya temui itu wajahnya istilahnya dia berharap lebih bagus dari sebelumnya, tapi malah akhirnya harus ke dokter. Kan di dokter ada rekam medisnya. Oke, siapin Bu itu. Artinya di sini masyarakat juga, saya kasih tahu ya, masyarakat itu punya hak dan dilindungi secara hukum, terutama dari hukum undang-undang perlindungan undang-undang konsumen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kalian beli tentunya orang beli karena merasa, wah ini bagus, produk ini bagus. Dari mana? Dari iklannya mereka, para pengusaha skincare. Dan ketika tidak sesuai atau bahkan merugikan kesehatan kalian bisa loh melaporkan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Sunan Kalijaga Cindy Reza Gladys soal berikan 4M kepada Nikita Mirzani. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Alhamdulillah kebenaran terkuat. Ucapkan banyak terima kasih. Udah gini aja dah. Tapi nggak lama-lama ya. Iya. Gimana Bang? Terima kasih saya ucapkan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Kanit, Ibu Kanit, Pak Kasat, semua penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang secara tepat dan benar dalam proses penegakan hukum dalam laporan ini. Jadi kita juga sudah mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah kebenaran itu terungkap dalam proses hukum ini. Saya pikir itu yang harus saya ucapkan. Saya mohon izin, saya harus Bang, begitu tahu lain-lain silakan tanya Ibu. Enggak, Bang. Mohon izin rekan-rekan.
Bang, artinya kan ini 20 hari ke depan ditahan di... Langsung tanya ke Mas. Urusan mohon izin untuk sampah, Bang kan... untuk rokok ataupun amputkan botol aqua. Bang, masalah apa Bang yang menjerat Fadil akhirnya ditahan? Artinya kan... Ya, diperlakukan tidak adil. Ini menurut saya. Iya. Oh, ini adalah tadi Pak Haji bilang bahwa memang berarti tidak ada keadilan dari kepolisian seperti itu. Karena makanya saya bilang, yuk teman-teman yang merasa ini tidak adil, silakan kalian bersuara. Betul. Karena sangat penting banget suara kalian. Ya. Kalau saya pribadi saya masih tidak adil gitu. Makanya saya bersuara. Saya tidak mau membungkam diri. Artinya apa? Membiarkan kejahatan itu merajalela. Makanya kenapa banyak kejahatan? Karena diami orang baik. Iya. Jadi kalau kalian merasa diri kalian sayang dengan negara Indonesia, terus kalian tidak mau membiarkan penjahat-penjahat itu merajalela, silakan kalian bersuara. Ini sangat penting. Sekali lagi bahwa sekali lagi, walaupun saya bukan pengguna skincare ya, sampai detik ini saya nggak pakai skincare, cuman sakitnya ditipu gitu loh. Sakitnya dibohongin, itu aja. Berarti yakinnya Niki tidak melakukan... Pendapat saya lebih ke arah kayak kayak uang damai. Iya, damai. Lebih ke arah uang. Kalau dibilang suapan katanya Niki harus pegawai negeri. Benar. Atau satunya pegawai negeri gitu kan. Ya kalau saya karena dua-duanya bukan pegawai negeri, harusnya unslah dong. Artinya yang tidak bisa ditingkatkan jadi penyidikan, harusnya kan. Karena seperti saya bilang, banyak kejadian-kejadian itu yang damai tanpa harus di kepolisian, dan itu sudah lumrah. Itu makanya next ya, kalau teman-teman ada kasus, kalau ternyata kalian berdamai, tidak harus dengan kepolisian, kalian harus bikin surat. Ya kan, dengan ini kami menyatakan damai. Iya. Dan dapat dispensasi sekian duit. Itu. Iya. Ya kalau nggak ada surat kayak gini, begini bisa dibolak-balik, bisa diarahkan kemana-mana gitu. Benar. Penting banget. Apakah Bang itu apakah artinya Bang itu gitu untuk MM untuk mereview skincare gitu? Oh nggak apa-apa, itu hak kalau menurut saya. Justru kalau nggak ada preview itu, apalah jadinya. Masyarakat bisa dibodoh-bodohin. Nah, Kenapa Bang Ipul Niki bisa seberani itu? Bukan tidak seberani. Kalau Bang Ipul tadi kan bisa damai ya. Harus ada bukti. Kenapa dia tidak bisa? Tidak mengambil langkah itu. Saya bilang tadi. Selama itu. Takutnya kalau dia ada surat itu nanti nama dia jelek. Iya. Tapi ternyata karena nggak ada surat itu lebih parah lagi gitu kan. Si malakama ibaratnya kan. Bang, beredar audio Bang bahwa di dalam situ Mail diduga meminta berupa sejumlah uang. Itu gimana tuh Bang? Ya kan saya bilang tadi, kan awalnya kan semua udah tahu, yang memulai percakapan adalah si yang melaporkan NM. Ya kan sekarang gini loh, kita tadinya mau membongkar kejahatan, tiba-tiba sama yang dianggap penjahat ini diiming-iming, udah jangan bongkar deh, gimana, ayo, gitu. Ya tadinya dia nggak mau, dia mau jadi orang yang ibaratnya pengen ngebongkar, tiba-tiba tergiur, ya kan namanya iman manusia kan? Iya. Ya nggak? Tiba-tiba mendengar kalimat M, siapa sih yang nggak mau? Akhirnya mungkin tergoda. Nah akhirnya tergoda itu membawa maut. Iya. Gitu. Tapi udah sekarang udah terjadi. M-nya yang benar jangan minta nominal, jangan dan minta ditransfer. Yang benar itu jangan nelpon nyari orang, nawarin uang fatwa. Ya, yang benar itu fatwa Rifan. Yang benar itu jangan telepon orang, nyari orang, terus nawarin sejumlah uang, nggak boleh. Yang benar itu perbaiki produknya, sayang. Ya, nggak usah takut. Yang benar itu kalau kita memang lurus, nggak usah takut. Nyariin orang gimana nih ya, biar jangan di-review, jangan itu. Nggak pernah Mamski takut nyari orang. Siapa ini bisa nggak jangan review aku dong? Nggak pernah Mamski. Wallahi nggak pernah. Kenapa? Barang gue semua bagus. Silakan dicek. Monggo silakan. Ya, jadi aneh dong. Ngapain gue mesti nyari orang? Misalnya gue nyari Kanya mau review ininya Mamski. Jangan ya Kanya ya. Kanya bisa nggak nanti Mamski transfer Kanya? Jangan itu yang nggak boleh seperti itu. Buat Mamski yang seorang public figure, seorang afiliator, jadinya bingung kita. Jujur aja ya, kita jadi bingung, say. Nanti kalau ada orang datang, Mams boleh nggak review produk aku, Mams?
Produk yang mana Mbak? Ini loh Mam, kita mau ngeluarin nih serum sama ini apa skincarean untuk yang baru nih Mam. Ada teknologi baru. Tolong review yang bagus-bagus ya Mam, kita transfer ya 1 miliar. Takut gua, nggak berani ah. Gua nggak berani. Gue bilang, aduh Mbak nggak salah nih Mbak nanti ngelaporin saya pemerasan loh, suruh review bagus-bagus, nanti Mbaknya transfer saya 1 miliar, saya dibilang terima uang 1 miliar. Hah? Piye toh Mbak? Gimana Mbak? Oh gini aja Mbak, saya panggil saksi ya. 1 pengacara saya, oke? Satunya asisten saya, 2 orang co-host saya. Jadi saksinya 3 orang ya Mbak. Sampean minta saya nge-review produk sampean, nggih? Sing api-api, sing serum ambil opo iku sing sitoke. Sing paling teknologi terbaru, jarene yo. Terus aku nge-up api-api ae, nge-live api-api ae ngomongnya. Oke Mbak, sampean transfer iki yo, saksine yo. Ngono oleh aku. Lah, dari peristiwa ini kan ngeri, say. Loh, ngeri loh. Polemik skincare yang melibatkan dokter kecantikan Reza Gladys dan aktris Nikita Mirzani masih menjadi sorotan. Belum puas Nikita Mirzani ditahan, pihak Reza Gladys meminta kepolisian untuk menahan 2 orang lagi. Salah satu di antara 2 orang tersebut adalah Dr. Oki Pratama. Dr. Oki diduga memiliki keterlibatan dalam kasus pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani. Kuasa hukum Oki Pratama, Sunan Kalijaga pun melayangkan sindiran keras kepada Reza Gladys. Diketahui Reza sempat mentransfer uang kepada Nikita Mirzani dengan total 4M yang diberikan secara bertahap. Uang itu disebut sebagai jaminan tutup mulut agar Nikita tidak lagi mengulas skincare milik Reza. Sontak ayahanda Salmavina Sunan itu menduga adanya kandungan berbahaya pada produk skincare milik Reza. Menurut Sunan Kalijaga, masyarakat dapat menilai sendiri alasan dibalik Reza memberikan uang tutup mulut kepada Nikita. Kecurigaan Sunan tersebut bukan tanpa dasar. Dikatakan Sunan dirinya sudah mendapat pengakuan langsung dari pemilik pabrik pembuatan skincare Reza terkait kandungan berbahaya yang ada pada produk. Buntut dari kasus skincare ini, izin operasi pabrik tersebut hingga dicabut. Sementara itu beberapa waktu lalu di media sosial Twitter ramai diduga izin edar dan kode BPOM skincare milik Reza palsu. Publik pun ramai menyerukan untuk Reza juga ditahan. Kuasa hukum Reza, Julianus Paulus Sembiring, lantas buka suara soal hal itu. Julianus lantas menyarankan warganet yang menyebut produk Reza palsu untuk memahami undang-undang terkait BPOM dan kesehatan terlebih dahulu sebelum melaporkan kliennya. Pengacara Reza itu berdalih bahwa izin edar produknya sudah sesuai prosedur. Julianus lantas menjelaskan mengenai BPOM produk Reza. Menurutnya Reza sudah melakukan hal yang benar terhadap produknya.